terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu semangat dan juga sehat selalu. Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai pagi hari Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan ini minimal 30%. Lalu di Kota Makassar seperti apa ruang terbuka hijau? Apakah sudah ideal? Dan ternyata di bulan Juni, tepatnya di tanggal 5 Juni 2022 lalu, ini diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan ternyata di Kota Makassar juga diadakan sejumlah rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Seperti apa? Terkait dengan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, langsung saja kita bahas bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Aryati Puspasari Abadi. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Bu, hari ini kita akan membahas terkait dengan sudah idealkah ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Tapi kalau boleh dijelaskan terlebih dahulu, yang mana sih sebenarnya yang masuk ruang terbuka hijau? Iya. Jadi kalau disebut ideal atau tidak, boleh saya katakan bahwa Kota Makassar masih jauh dari angka ideal sesuai yang disampaikan tadi, bahwa kita diminta untuk menyiapkan kurang lebih 30% ruang terbuka hijau. Nah, yang mana saja itu, maka kita ingin menyampaikan bahwa RTH atau ruang terbuka hijau itu minimal 20% di ruang-ruang publik dan 10% itu di ruang-ruang private. Nah, yang mana itu bahwa untuk di ruang publik itu menjadi kewenangan atau yang diamanahkan oleh pemerintah, ya. Jadi yang dikelola ataupun yang dipelihara oleh pemerintah. Kemudian untuk yang private itu berada di ruang-ruang private, misalnya di kompleks-kompleks perumahan, kompleks bisnis, atau yang berada di kantor-kantor. Jadi seperti itu yang dimaksudkan dengan ruang-ruang private. Jadi harus minimal 20% untuk di ruang publik dan 10% untuk di ruang private. Tapi di Kota Makassar di tahun lalu itu katanya hanya 9% ruang terbuka hijaunya. Apa seperti apa, Bu? Jadi saya ingin menyampaikan ini berbasis data yang kita miliki. Memang data di tahun 2020 ruang terbuka hijau Kota Makassar masih tercatat 7,64%. Kemudian di akhir 2021 itu kita lakukan lagi penelitian dan survei, maka kami dapatkan angka 9,07%. Ada kenaikan hampir 2%, tetapi itu masih kita anggap jauh dari angka ideal seperti yang disampaikan tadi 30%. Sehingga upaya yang kami lakukan salah satunya adalah dengan memasifkan, melakukan penanaman di berbagai sudut-sudut ataupun di ruas-ruas jalan sebagai yang memberikan penunjang untuk menjadi ruang terbuka hijau. Nah, untuk dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema Only One Earth, ya, hanya satu bumi. Kami di DLH Kota Makassar itu mengadakan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama tadi untuk mendukung penambahan dari angka ruang terbuka hijau, maka kami melakukan penanaman, kita fokus salah satunya di pinggir kanal. Karena itu masih memungkinkan untuk kita tanami di jalur kanal. Kemudian selain itu juga kami melakukan rangkaian kegiatannya dengan melakukan uji emisi gas buang oleh kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, bekerja sama dengan pihak kepolisian, juga dengan pihak universitas untuk membantu kami melakukan pengukuran emisi gas buang dari kendaraan. Selain itu juga ada beberapa kegiatan, salah satunya lagi dengan melakukan pemilihan duta lingkungan hidup.
yang itu juga akan membantu kita mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat terhadap awareness atau perhatian dan kepedulian dari masyarakat terhadap bagaimana kita menjaga lingkungan hidup. Dari penjelasan Ibu itu artinya akan ada penambahan ruang terbuka hijau di sejumlah titik di Kota Makassar atau seperti apa, Bu? Jadi memang untuk Kota Makassar kita tahu bahwa tanah yang ada di Kota Makassar itu cukup mahal dan sudah sulit kita dapatkan kalau di tengah kota itu dengan luasan yang cukup besar, sehingga memang upaya-upaya yang kita lakukan sebagai strategi untuk menambah ruang terbuka hijau, yang pertama itu tadi kita memanfaatkan jalur kanal untuk dilakukan penanaman, kemudian kita bisa maksimalkan juga pada saat ada usaha atau ada kompleks-kompleks perumahan yang mengajukan izin untuk bisa izin lingkungannya, kita berharap untuk penyediaan ruang terbuka hijau di space yang mereka miliki minimal 10%, kalau bisa lebih di atas 10%, sehingga itu juga sangat membantu pemerintah untuk bisa mencapai target yang sudah dipersyaratkan sebelumnya, yaitu 30%. Tapi yang termasuk dalam ruang terbuka hijau, apakah hanya taman seperti itu ataukah seperti apa? Jadi ruang terbuka karakteristiknya. Ya, jadi ruang terbuka hijau itu sebenarnya dia tutupan lahan dengan pohon-pohon, baik itu pohon pelindung maupun pohon-pohon hias yang berada dan memang sesuai dengan kriteria sebagai ruang terbuka hijau. Karena ada juga lahan yang tidak bisa dimasukkan dalam kategori ruang terbuka hijau. Contoh misalnya persawahan ya agak sulit mungkin juga karena dikatakan kelihatannya hijau saja, tapi tidak seperti itu sebenarnya yang dipersyaratkan. Jadi ada kriteria-kriteria khusus di mana lahan tertentu itu memang diakui sebagai kriteria ruang terbuka hijau. Tapi kalau di Kota Makassar sendiri, di titik mana saja ruang terbuka hijau? Mungkin boleh disebutkan taman-taman yang kemudian termasuk ini ruang terbuka hijau. Seluruh taman sebenarnya itu menjadi titik dari ruang terbuka hijau. Kemudian median jalan juga menjadi ruang terbuka hijau. Kemudian yang tadi saya sampaikan jalur kanal. Kemudian di kompleks-kompleks perumahan itu juga ya di mana mereka juga punya taman-tamannya, itu masuk dalam tutupan lahan ruang terbuka hijau. Apa sebenarnya pentingnya ruang terbuka hijau ini ada begitu di setiap wilayah, di setiap kota? Sebenarnya krusial sekali kita sampaikan bahwa hadirnya ruang terbuka hijau itu pertama fungsinya adalah dia bisa menjadi penyaring udara, ya, karena penyaring karbon sehingga bisa menghasilkan oksigen yang lebih banyak, dan otomatis dengan produksi oksigen yang banyak atau yang dihasilkan oleh tanaman itu bisa memberi udara yang lebih segar, lebih sehat. Kemudian dia bisa menyerap udara-udara yang tercemar. Kemudian otomatis juga kalau dia rindang, sejuk yang kita rasakan di situ. Saya berharap sebenarnya ruang terbuka hijau bukan lagi menjadi hutan kota, tetapi mimpi kami sebenarnya tidak muluk-muluk. Tetapi saya berpikir bahwa mimpi itu bisa kita wujudkan kalau kita bekerja kolaboratif, menjadi kota di dalam hutan. Sebenarnya itu yang saya selalu sampaikan. Kalau hutan dalam kota itu seperti biasa, tetapi kalau kota di dalam hutan itu artinya bahwa kita betul-betul masif memiliki ruang terbuka hijau yang sangat luas, seperti itu. Tetapi itu bisa kita ciptakan kalau kita kerja kolaboratif. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, tetapi kita harus bekerja bersama multisektor untuk bisa menghadirkan RTH yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mimpinya adalah, cita-citanya adalah bagaimana Kota Makassar ini ada di dalam kota dalam hutan, ya, bukan hutan dalam kota. Itu gitu. Mimpi, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita bekerja bersama, kolaboratif, itu bisa kita ciptakan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi, Ibu Puspa, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sosial.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, tentunya kita masih bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Aryati Puspasari Abadi. Kalau tadi dikatakan bahwa cita-citanya bagaimana Kota Makassar ini memiliki ruang terbuka hijau yang kemudian ideal, bagaimana kota dalam hutan ya, gitu. Jadi semuanya ini rindang begitu di Kota Makassar, sejuk, adem seperti itu, dan udaranya jauh lebih sehat. Tapi sejauh ini dengan upaya yang sudah dilakukan, katanya akan ada taman tematik seperti itu yang kemudian ditargetkan. Itu seperti apa progresnya, Bu? Iya, alhamdulillah tahun ini memang kita sudah menyiapkan perencanaan, ada kurang lebih 10 taman yang sudah kita rencanakan. Untuk pembangunannya memang bertahap karena kita menyesuaikan juga dengan alokasi anggaran. Ini tahun kalau saya tidak salah sekitar 3 titik taman yang akan kita bangun sesuai dengan tema-temanya, dan kita adopsi sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal yang ada di situ. Kenapa seperti itu? Dalam perencanaan kita berharap taman ini juga bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berdiam di situ, sehingga tidak menjadi taman yang tidak mengakomodir aktivitas, tetapi justru kita coba meneliti juga apa kebiasaan, apa yang aktivitas mereka sehari-hari itu kita akomodasi, kemudian kita tuangkan di dalam taman yang akan kita bangun di titik-titik yang sudah kita tentukan. Jadi seperti yang disampaikan Dewinda tadi, bahwa taman tematik itu menyesuaikan juga karakteristik masyarakat dan kita akomodir kebutuhan dan kebiasaan sehari-hari yang mereka lakukan di sekitar taman. Nah, dengan demikian taman-taman yang ada itu bisa mengakomodir, kemudian mereka merasa memiliki karena kebutuhan mereka memang tertuang di dalam taman yang kita siapkan pada saat nanti kita akan bangun. Rencananya akan dibangun taman tematik ini di mana saja, Bu? Sebenarnya target kita semua taman. Di Makassar itu ada 34 titik taman, tetapi yang memang kita menyiapkan dulu perencanaannya, kurang lebih 10 perencanaan. Kemudian ada 3 titik dulu tahun ini yang bisa kita bangun untuk alokasi anggaran pemerintah. Tetapi kami sangat membuka ruang bagi hadirnya CSR dari pihak swasta maupun lembaga yang ingin berkontribusi untuk sama-sama dengan pemerintah mengelola taman, memperbaiki taman ataupun bisa merenovasi taman sesuai dengan desain yang sudah kita siapkan. Jadi 3 taman ini berada di taman-taman yang sudah ada begitu? Ya, jadi taman yang sudah ada kita renovasi, kita perbaiki ulang, kita sesuaikan dengan yang tadi saya sampaikan, mengakomodir kebutuhan, aktivitas dari masyarakat yang ada di dekat taman itu, sehingga semua kebutuhan dan kebiasaan mereka itu kita hadirkan di dalam taman yang ada yang kita hadirkan nanti di sekitar kebutuhan wilayahnya. Seperti apa, Bu, yang kemudian misalnya akan begini, dipenuhi? Ya, misalnya bagi taman yang aktif itu yang selalu kami ingin hadirkan adalah taman yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, ruang bermain. Karena kita tahu bahwa ruang bermain anak-anak sekarang itu sangat terbatas, maka kita berharap anak-anak tidak bermain lagi di jalan, tetapi anak-anak masuk ke dalam taman yang kita siapkan fasilitas taman layak anak untuk bisa mereka beraktivitas bermain. Selain itu juga kita menyiapkan misalnya sarana olahraga. Kalau dia tamannya luas, kita hadirkan misalnya, mohon maaf, bisa jadi ada lapangan basket di situ, kemudian misalnya ada ada taman yang kita buat, mungkin kita lihat kebiasaan masyarakat di sekitarnya ini kongko-kongko kemudian duduk main catur. Kenapa tidak kita hadirkan tema-tema seperti itu sehingga mereka merasa ternyata apa yang mereka lakukan yang biasanya di luar dari taman itu bisa kita tarik masuk ke taman, sehingga itu bisa menghidupkan taman dan kita sama-sama pasti menjaga karena mereka senang karena mereka menganggap bahwa taman ini mengakomodir kebutuhan dan aktivitas mereka, maka kita pasti akan bisa menjaga
bersama dengan masyarakat yang ada di situ. Jadi mengakomodir bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat, Iya. kemudian di taman direnovasi, dibuat Iya. taman tematik, tapi biasanya menjadi salah satu kendala adalah pemeliharaan ya, bagaimana mengajak masyarakat ini merasa memiliki taman Iya. ini seperti itu, agar Betul. tidak buang sampah sembarangan Iya. atau tidak merusak taman, itu seperti apa, Bu? Ya, otomatis pada saat kita membuatkan rancangan taman, kita juga sudah memikirkan bahwa aktivitas masyarakat itu pasti juga akan menghasilkan misalnya sampah, itu pasti terpikirkan bahwa di mana titik-titik taman yang akan kita siapkan tempat sampah. Kemudian juga memang kita harus bekerja sama dengan kepala wilayah, dalam hal ini camat atau lurah, untuk sama-sama kita mengawasi kalau taman ini sudah kita siapkan sebelumnya. Sejauh ini apakah ada kendala kemudian yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar? Sebenarnya kendala, kalau disampaikan kendala pasti banyak, tetapi salah satu memang juga yang menjadi persoalan dan biasanya menjadi konflik itu konflik interest pada saat ada pengajuan ataupun ada usaha dari pelaku-pelaku usaha, di mana mereka biasanya menginginkan kami melakukan penebangan pohon pelindung yang kita anggap biasanya sebenarnya tidak layak untuk kita tebang. Nah, hal-hal ini yang saya perketat sejak saya diamanahkan oleh Bapak Wali Kota untuk menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, untuk menjaga agar meminimalkan mengorbankan pohon-pohon itu dengan alasan klasik, yaitu menghalangi usaha mereka. Selama masih bisa kita lakukan pemeliharaan atau hanya kita pangkas saja, kami tidak akan mengeluarkan izin, kecuali memang sudah sangat mengganggu. Pertama ya, memang sangat mengganggu aktivitas, misalnya tidak punya akses. Kemudian yang kedua, misalnya memang pohon itu sudah rapuh, rawan untuk dia tumbang, maka memang kita lakukan penebangan. Itu salah satu sebenarnya kendala kita. Kendala yang lain memang biasanya kita juga cukup alot pada saat pemberian izin dalam satu wilayah, misalnya pendirian ada pembangunan perumahan, itu kita memang sangat saklek untuk minta para developer menyiapkan space publik khusus untuk RTH, agar itu juga bisa menjadi sumbangsi besar dalam menaikkan angka prosentase dari ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Jadi itu. ada sejumlah kendala pastinya yang kemudian harus dihadapi, tapi targetnya kan harus 30% gitu RTH di setiap wilayah perkotaan. Di 2020 7%, kemudian di tahun lalu 9%. Di tahun ini targetnya seperti apa? Ya, kita tidak muluk-muluk, paling tidak kalau bisa menyentuh angka 2 digit, dia bisa lebih 10%, itu sudah syukur alhamdulillah. Karena memang juga tadi saya sampaikan kendalanya bahwa space yang cukup luas sekarang, lahan-lahan yang cukup luas itu apalagi kalau di tengah kota itu sudah sulit kita dapatkan, sehingga memang harapan kita kalau misalnya mau space yang lebih luas, pasti adanya di daerah-daerah pinggiran yang memang masih luas lahannya. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak berusaha untuk bisa memaksimalkan yang ada di tengah kota. Paling tidak kita harus bekerja kolaboratif dengan masyarakat maupun pengusaha untuk, kalaupun misalnya tidak ada space secara horizontal ataupun lahan, maka kita hadirkan dia dalam bentuk vertikal, misalnya taman-taman vertikal ya, vertikal garden seperti itu juga sangat membantu sebenarnya. Oke, ada taman vertikal, tapi untuk target 30% ini di Kota Makassar kira-kira kapan ya akan tercapai? Akan dijawab usai jeda berikut ini. Ibu Puspa, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, kita masih membahas terkait dengan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Targetnya di tahun ini bisa menyentuh angka 2 digit ya, naik dari 9% kemudian di Kota Makassar. Tapi untuk mencapai target 30% nih, sesuai dengan aturan undang-undang, ini kapan Bu bisanya? Waduh, kalau target 30% saya tidak berani menjanjikan terlalu muluk-muluk, karena untuk mencapai angka 1-2
kenaikan 1-2% saja itu sebenarnya luar biasa kerja kerasnya. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan sebenarnya kalau kita bisa kolaboratif, karena kalau memang pengusaha juga atau pelaku-pelaku usaha atau pemilik-pemilik lahan yang besar itu bisa melakukan penanaman yang cukup masif, maka itu juga akan berdampak terhadap kenaikan dari RTH. Nah, saya ingin juga sampaikan bahwa selain tadi median-median yang ada, kemudian titik-titik taman, kita juga berharap dari mangrove yang ada di pinggiran. Yang di pinggiran itu kita berharap memang juga dengan adanya penanaman mangrove yang masif itu juga menambah ruang terbuka hijau. Selain memang juga dia berfungsi untuk ruang terbuka hijau, dia juga menjadi penahan dari abrasi pantai, penahan banjir, karena mereka yang menjaga daratan itu kita supaya tidak ada abrasi masuk ke dalam daratan. Nah, dengan hadirnya mangrove yang masif juga itu otomatis membantu kita untuk menaikkan angka dari persentase ruang terbuka hijau yang kita miliki. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini juga banyak sekali pengembang gitu, pembangunan juga di Kota Makassar begitu masif. Apakah ini kemudian bisa begitu untuk mencapai 30%? Ya, kita memang sebenarnya selalu berharap pada saat mereka mengajukan izin lingkungan, ya misalnya dokumen lingkungan yang diajukan kepada DLH, itu selalu kita menekankan untuk menyiapkan lahan RTH-nya. Harus itu, kalau tidak ada seperti itu maka kita juga tidak meloloskan dokumen lingkungan yang diajukan ke kami. Sehingga target-target itu kita berharap sebenarnya selain dari pengembang, juga kita berharap dari pelaku-pelaku usaha, dari kompleks-kompleks perkantoran atau bisnis itu juga bisa menghadirkan RTH yang memang prosentasenya lebih dari standar yang seperti kita sudah tentukan. Jadi misalnya 10%, kalau bisa di atas dari 10% itu lebih bagus lagi, karena sebenarnya dengan hadirnya RTH itu bukan kepentingan pemerintah sebenarnya. Itu juga kepentingan dari pelaku usaha ataupun penghuni yang ada di perumahan, misalnya di perumahan, karena yang merasakan sebenarnya dampak langsungnya adalah mereka semua. Pada saat kompleks perumahan itu banyak pohon-pohon pelindung, misalnya RTH-nya cukup luas, maka yang berdomisili di sana juga pasti otomatis akan merasakan wilayah domisilinya itu lebih sejuk, lebih adem, dan mungkin udara lebih bersih karena hadirnya pohon-pohon pelindung yang cukup banyak. Gitu. Tapi apakah dari DLH sendiri melakukan pengawasan begitu agar apa yang kemudian sudah dijanjikan oleh pihak developer atau pengembang ini membangun RTH benar-benar dilaksanakan RTH seperti itu? Betul. Jadi pada saat misalnya pengajuan ya dokumennya memang kita sudah tekankan, kemudian juga kita bekerja sama dengan SKPD teknis. Salah satunya dengan SKPD perumahan, di mana pada saat developer itu menyerahkan PSU-nya ya, prasarana umumnya, biasanya kita juga dilibatkan untuk melihat apakah komposisi RTH yang disepakati sebelumnya pada saat sebelum dibangun itu sudah sesuai dengan apa yang diserahkan kepada pemerintah kota, dalam hal ini misalnya dinas perumahan, kemudian kita juga ikut di dalamnya, apakah sudah sesuai dengan rencana dengan apa yang sudah dibangun oleh mereka. Jadi betul-betul dilihat seperti itu ya, iya. Dilakukan pengawasan apakah betul-betul dibangun RTH atau tidak di lokasi mereka. Iya, jadi selain kami DLH ada dinas perumahan, juga ada dinas tata ruang yang juga memberikan rekomendasi izin membangun. Jadi kita bisa memastikan bahwa dokumen perencanaannya sudah sesuai dengan yang diserahkan kepada pemerintah kota, dan itu kita catatkan sebagai aset, dan juga kita catatkan sebagai ruang terbuka hijau kita. Untuk saat ini pastinya akan ada, tadi sudah dijelaskan program-program yang akan dilaksanakan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan anggaran yang kemudian didapatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini seperti apa? Apakah sudah mencukupi atau seperti apa? Kalau alokasi anggaran ya kita rasa memang untuk memenuhi, tadi saya sampaikan perencanaan yang kita buat itu baru 10 taman
Kemudian yang kita alokasikan untuk pembangunan fisiknya baru 3, sebenarnya kalau mau melihat itu dirasa memang masih kurang. Tetapi komposisi anggaran itu kita menyesuaikan saja dengan alokasi yang diberikan oleh pemerintah kota. Sehingga dengan anggaran yang ada pun juga kita berusaha untuk memaksimalkan hadirnya RTH. Tetapi kita berharap memang selain, karena begini, persoalan RTH bukan hanya persoalan pemerintah. Dari tadi saya sampaikan, bukan hanya mengandalkan alokasi anggaran dari APBD, karena kalau kita bicara APBD itu sangat terbatas, karena kita juga harus mengerjakan berbagai sektor yang juga sama pentingnya dengan RTH. Nah, kita berharap dari CSR, baik itu dari misalnya pihak swasta, kemudian BUMN, ataupun kelompok-kelompok komunitas yang memang peduli terhadap lingkungan itu bisa sama-sama mengeluarkan CSR-nya untuk bisa mengelola taman. Jadi kita berharap bukan hanya dari alokasi APBD, tetapi juga dari partisipasi masyarakat dalam hal ini kelompok kah, ataukah BUMN, ataukah dari pengusaha-pengusaha swasta yang memang mau bekerja sama, dan sudah ada beberapa titik yang kita dibantu untuk bisa menghadirkan RTH. Melakukan pembangunan, renovasi, pemeliharaan dari taman. Apakah di tahun ini memang fokus dari DLH adalah terkait dengan ruang terbuka hijau saja di Kota Makassar atau seperti apa? Kalau kita bicara fokusnya DLH, sebenarnya DLH itu sangat luas tugas dan fungsinya. Selain kita bicara RTH dari awal ini, sebenarnya hal yang cukup besar juga, dan itu masyarakat tidak bisa melupakan, adalah tata kelola sampah. Ya, jadi kita tahu ini persoalan besar di setiap kota metropolitan itu adalah sampah, di mana kalau kita bicara bahwa sampah yang ada di Kota Makassar itu produksinya per hari per hari itu di angka 800 sampai 1000 ton. Ya, nah itu juga menjadi concern kita, karena kita ini sebenarnya sudah masuk di darurat sampah. Jadi Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, selain kita bicara tentang ketersediaan RTH, kita juga bicara awareness dari masyarakat terkait dengan sampah. Bagaimana kita mengelola sampah kita, dan yang sangat membantu itu sebenarnya dari sumber sampah. Karena kita semua ini adalah penghasil sampah. Oke, jadi yang kemudian jadi fokus selain ruang terbuka hijau adalah sampah, dan ini pastinya saling berkaitan, sangat satu berkaitan sama lain. Betul. Terakhir, Ibu Puspa, apa yang ingin disampaikan, apalagi di bulan Juni ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Iya, saya berharap masyarakat bersama-sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk bisa kerja kolaboratif, kerja multisektor untuk bisa menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita. Kita sama-sama berpartisipasi untuk menyiapkan ruang terbuka hijau yang lebih luas. Kita sama-sama mengelola sampah kita dengan lebih baik dan lebih bijak. Kemudian yang juga harus menjadi concern kita adalah bagaimana kita bisa sama-sama melakukan pengawasan terhadap potensi adanya pencemaran yang ada di lingkungan kita, baik itu pencemaran udara, pencemaran air, maupun pencemaran tanah. Sehingga kita berharap bahwa dengan kita sama-sama peduli terhadap lingkungan hidup, kita juga bisa berharap lingkungan yang ada di Kota Makassar itu bisa lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu Aryati Puspasari Abadi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Tentunya kita berharap ruang terbuka hijau di Kota Makassar bisa mencapai target sesuai dengan ketentuan. Amin. 30%, dan cita-cita dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa kota dalam hutan seperti itu, bagaimana Kota Makassar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda. Pada hari ini kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Saya Winda Anggreni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi.